Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada pembelajaran biologi. Untuk kali ini kita akan membahas pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, nanti kita akan simak video mengenai tumbuhan yang tumbuh sangat subur dengan tumbuhan yang kurang begitu subur. Mari kita simak videonya. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang tumbuh subur. Ciri yang pertama bisa dilihat dari jumlah daunnya, kemudian lebar daun, kemudian warna daun yang segar dan mengkilat, batang dan akar yang kokoh, serta diameter batang yang normal. Untuk mendapatkan itu semua, maka harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah cahaya. Untuk cahaya harus disesuaikan dengan jenis tanamannya. Kemudian yang kedua adalah air, di mana jumlah dan waktu penyiraman juga harus tepat. Untuk faktor yang ketiga adalah nutrisi atau pupuk yang harus terpenuhi, serta faktor yang keempat adalah media tanam yang tepat. Mari kita bahas faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah cahaya matahari. Untuk jenis tanaman ini tidak membutuhkan cahaya secara langsung, atau tepatnya adalah tempat yang lembab, namun masih terjangkau oleh sinar matahari. Nah, kalau di terasnya panas, maka bisa diletakkan di bawah pohon yang besar sehingga masih bisa ternaungi. Yang kedua adalah air. Untuk tanaman ini tidak banyak membutuhkan air, secukupnya saja, karena jika berlebih daunnya akan busuk dan jika berkurang maka daunnya akan kering, sehingga penyiramannya cukup 1 kali atau 2 kali saja. Waktunya pun harus tepat ya. Ketika di pagi hari berarti sebelum jam 10 atau ketika sore hari berarti sekitar jam 5. Pada saat kondisi terik matahari tidak boleh disiram karena justru akan membuat daun seperti terbakar sehingga bisa mati. Nah, untuk jenis airnya juga dipengaruhi loh. Untuk tanaman ini lebih bagus menggunakan air sumur dibanding air PDAM karena air akan mempengaruhi tingkat kecerahan daun. Kemudian, untuk yang ketiga adalah media. Media yang digunakan adalah tanah banding kompos banding sekam 1:1:1 agar sirkulasinya tetap lancar serta pH juga harus netral. Sementara yang terakhir untuk nutrisi atau pupuk, kita gunakan yang ada di sekitar kita saja seperti air bekas cucian beras atau bisa menggunakan bumbu masak atau miwon. Dan pemupukannya dilakukan selama seminggu 1 atau 2 kali saja. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya dengan tanaman hias yang kurang begitu subur. Bisa dilihat ya, untuk medianya juga masih menggunakan tanah biasa, daunnya tidak begitu lebar, bahkan terlihat lebih kurus dan ada gulma atau rumput di sekitarnya. Nah, sebaiknya untuk rumput atau tanaman lain harus segera dibuang ya, agar tidak berebut nutrisi. Sekarang, ayo kita bandingkan dengan kebun yang ada di samping rumah. Coba kalian perhatikan ya, pohon singkong, pohon pisang, itu semua ditanam pada saat gencar-gencarnya corona loh, sekitar 4 bulan yang lalu. Namun, tanpa perlakuan seperti penyiraman, pemupukan, tanaman itu kok bisa tumbuh ya, bahkan lebih tinggi dan subur pula. Ayo, bagaimana hal ini bisa terjadi? Silahkan dianalisis ya, sejauh mana faktor cahaya, air, nutrisi, media berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Bagaimana pengaruh faktor internal, yaitu gen dan hormon pada kedua tanaman tersebut, serta jelaskan fungsi dari hormon auksin, gibrelin, dan sitokinin yang kalian ketahui. Yang terakhir adalah bagaimana proses percambahan yang terjadi pada tanaman hias tersebut. Ya, silahkan dijawab. Terima kasih.